Republik Rakyat Cina, yang bisa disebut RRC. Cina merupakan sebuah negara yang berada di benua Asia. Di Cina sendiri, itu memiliki banyak dinasti-dinasti yang berada pada sejarah negara tersebut. Pada tanggal 1 Januari 1912, negara Cina didirikan. Dan pada tanggal 1 Oktober 1949, negara Cina memproklamasikan negaranya menjadi Republik Rakyat Cina yang menganut sistem demokrasi komunis. Partai Komunis merupakan suatu partai yang mendominasi menguasai lembaga negara tertinggi di Kongres Rakyat Nasional. Partai Komunis bisa menjadi peran dalam menentukan suatu kebijakan, karena tugas kenegaraan pemerintah Cina didampingi oleh Partai Komunis Cina. Cina menjadikan ideologi komunisme sebagai pandangan, ajaran, norma yang berlaku di dalam sosial politik. Di Cina sendiri, itu dibedakan menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama, Partai Komunis Cina yang berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan jalannya pemerintahan di Cina yang sesuai dengan Partai Pemerintahan Pusat Rakyat. Yang kedua, yaitu ada Dewan Negara, yaitu bertugas untuk menjalankan fungsi di administrasi serta kekuasaan negara yang sesuai dengan kebijakan partai. Adapun yang ketiga, yaitu Tentara Pembebasan Rakyat yang bisa disebut PLA, suatu lembaga untuk mengamankan negara dari pihak-pihak luar ataupun dari dalam yang mengancam pemerintahan Cina dan Partai Komunis. Bentuk negara Cina yaitu kesatuan terdiri dari 23 provinsi. Bentuk pemerintahan Cina yaitu republik yang menerapkan demokrasi komunis. Serta kepala negaranya yaitu presiden, kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Pemilihan presiden yaitu dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional yang jabatannya selama 5 tahun dan merangkap jabatan menjadi ketua partai. Pemilihan Perdana Menteri disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional, diusulkan oleh Presiden dan dirangkap jabatan menjadi Sekretaris Jenderal Partai. Cina sendiri memakai sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional, perwakilan dari provinsi, daerah, serta kota selama 5 tahun. Lembaga negara tertinggi yaitu Kongres Rakyat Nasional yang berada di badan legislatif sehingga didominasi oleh Partai Komunis. Lembaga negara Cina yaitu ada 3, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Birokrasi yang ada di Cina itu memiliki sistem atas menuju ke bawah, yaitu top down, tetapi birokrasi yang berada di bawah bertanggung jawab kepemimpinan tingkat daerah. Terlebih lagi, tetap diawasi kementerian dari Beijing. Pada permasalahan ini juga menjadi proses yang terbilang sulit dan kompleks untuk membuat birokrasi lokal mengimplementasikan keputusan yang diberikan oleh Beijing. Sistem politik di Cina itu menggunakan sistem politik komunis yang merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di pemerintahan Cina. Sistem politik suprastruktur terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan sistem politik infrastruktur yaitu partai politik yang dimana terbagi menjadi beberapa partai di Cina, yaitu yang pertama, ada Partai Kuomintang berideologi partai nasionalis Cina. Yang kedua, yaitu ada Partai Hijau Taiwan yang merupakan partai yang bergerak di bidang lingkungan dan menjaga perdamaian dunia. Yang ketiga, yaitu ada Partai Pertama Rakyat, yaitu Kuomintang, yang dimana itu merupakan ketidakpuasan kepemimpinan Li Tenghui. Yang keempat, yaitu adalah Partai Progresi Demokratik, yaitu memerdekakan Taiwan menjadi negara berdaulat. Yang kelima, itu ada Partai Komunis Cina, yaitu menghidupkan Tiongkok melalui industrialisasi besar-besaran dan penggunaan tenaga kerja yang murah.
Ada lagi yaitu sosial budaya di negara Cina sendiri. Yang kita ketahui, jumlah populasi yang ada di negara Cina itu merupakan salah satu terbesar yang ada di dunia. Dari tahun ke tahunnya itu ada peningkatan jumlah populasi, sehingga menjadikan kota menjadi padat penduduk. Sehingga Cina membuat tradisi dan kebudayaan semakin menguat. Di Tionghoa, pendidikan yang tinggi yaitu seseorang yang memiliki moralitas tinggi. Bahkan di dalam suatu keluarga itu harus mengenal yang namanya satu, budi pekerti, yang kedua, mencintai sesama, yang ketiga, yaitu semangat belajar, yang keempat itu ada rendah hati, yang kelima itu ada sungguh-sungguh. Bahasa yang digunakan negara Cina yang resmi adalah bahasa Mandarin. Bahkan, banyak orang yang mempelajari bahasa Mandarin berguna pada saat berkomunikasi dengan pedagang di Cina. Adapun agama yang dianut yaitu Taoisme merupakan suatu ajaran yang lebih menekankan tentang perbaikan akhlak manusia yang sudah rusak, sehingga menjadi manusia yang bijaksana yang tujuan akhirnya yaitu mendapatkan suatu kebahagiaan kekal yang menyatu dengan Tuhan, atau bisa disebut Tao. Buddhisme atau yang bisa dikenal dengan Buddha ada 3 nilai, yaitu untuk mengingat apa saja pikiran dan tindakan kita, untuk mengembangkan pemahaman serta kebijaksanaan, dan yang terakhir yaitu untuk menjalankan kehidupan yang bermoral. Tujuannya yaitu untuk mencapai suatu pencerahan. Ini akan terjadi jika semua kesalahan yang ada sudah dieliminasi. Sehingga agama Buddha percaya akan adanya reinkarnasi. Ada kepercayaan yang sampai saat ini sangat terkenal, yaitu perhitungan kalender yang ada sejak Cina kuno. Pada kalender Cina ini biasanya bernamakan bintang. Ada 12 bintang yang berada pada kalender tersebut. Orang Cina percaya bahwa takdir seseorang itu tergantung pada tahun lahirnya, serta kepribadiannya tergantung pada hewan tersebut, seperti sio tikus, naga, kuda. Biasanya orang-orang Cina lebih sering menggunakan obat tradisional yang dari dahulu sudah dipercaya prosesnya di dalam tubuh manusia, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bahkan adanya penyakit itu merupakan sebuah bentuk ketidakharmonisan lingkungan yang berada di dalam maupun yang ada di luar tubuh. Seni melukis itu bahasa Cina merupakan tulisan Cina. Tulisan ini itu bertujuan untuk memberikan paham tentang suatu gagasan yang sekaligus melihatkan keindahan pada garis-garis yang abstrak. Biasanya penggunaan kuas yang terdiri dari bambu serta tinta untuk menuliskan huruf-huruf yang memiliki makna. Perayaan Imlek juga merupakan perayaan khas untuk menyambut musim semi yang dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sehingga perayaan Imlek merupakan ungkapan rasa syukur selama 1 tahun ini serta mengharapkan sebuah kemakmuran yang akan datang di tahun depan. Inggris adalah negara monarki konstitusional yang merupakan sebagian dari Britania Raya. Sebagai negara tertua, Inggris mempunyai karakteristiknya sendiri dalam tata kelola negaranya dengan menganut sistem monarki konstitusional yang merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan dengan raja ataupun ratu yang diakui sebagai kepala negara yang dibatasi oleh perundang-undangan atau konstitusional. Negara atau ratu dilambangkan sebagai simbolis dari kepala negara yang bersifat turun-temurun.
Sedangkan kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Raja yang berkuasa pada saat ini adalah Raja Charles III yang naik tahta setelah kematian ibunya yaitu Ratu Elizabeth II pada tanggal 8 September 2022, di mana saat ini Raja Charles menjadi penguasa kedaulatan monarki dan sebagai kepala negara Inggris atau Britania Raya. Adapun sistem monarki konstitusional menggunakan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan, yaitu ada eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Raja atau ratu sebagai pemegang kedaulatan yang menjadi kepala negara dan kepala dari lembaga trias politika. Sedangkan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri yang merupakan kepala dari partai berkuasa di dalam parlemen dan dipilih oleh ratu. Yang kedua yaitu ada lembaga legislatif di Inggris berada di tangan parlemen dengan sistem 2 kamar atau bicameral. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif berada di tangan komite yudisial, Dewan Penasihat. Di Inggris dikenal dengan sistem politik duipartainya, di mana pemerintahan mayoritas atau satu partai memiliki kekuatan yang kuat. Negara ini sering mengalami pertukaran kekuasaan antara partai konservatif dan buruh. Arus suara pemilihan berpindah-pindah antara kedua partai tersebut, mengalami 6 kali pergantian antara tahun 1945 hingga 1987. Partai yang memenangkan pemilihan memiliki tanggung jawab untuk membentuk pemerintahan selama periode tersebut. Sementara itu, partai-partai kecil yang kalah dalam pemilihan berperan sebagai partai oposisi, mengawasi tindakan pemerintahan. Meskipun secara teoritis partai oposisi tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan, tindakan mereka itu lebih terfokus pada persiapan untuk memenangkan pemilihan berikutnya. Ini menciptakan dinamika politik yang melibatkan interaksi antara partai penguasa dan partai oposisi dalam mengawal kebijakan dan mempersiapkan strategi untuk masa depan. Model ini telah menjadi acuan bagi negara-negara lain di bawah pengaruh Inggris. Sebelum membahas sistem pemerintahan Inggris, perlu dipahami terlebih dahulu tentang sistem kepartaiannya yang ada di negara Ratu Elizabeth tersebut. Inggris mengadopsi sistem duipartai yang dapat diartikan sebagai keberadaan 2 partai yang utama di antara sejumlah partai politik. 2 partai ini secara bergantian menduduki posisi tertinggi dalam pemilihan umum dan memiliki dominasi yang signifikan. Dalam sistem duipartai, ini hanya terdapat 2 partai politik yang menonjol, yaitu partai penguasa dan partai oposisi. Partai yang tidak memenangkan pemilihan memainkan peran sebagai kritik terhadap kebijakan partai yang berkuasa. Dengan pemahaman bahwa peran ini dapat berpindah tangan sewaktu-waktu, partai konservatif dan partai buruh adalah partai-partai dominan yang ada di Inggris. Dan partai-partai tersebut mempunyai suatu pandangan dan tujuan yang hampir sama. Partai-partai kecil yang ada di dalam dunia perpolitikan di Inggris selain dari 2 partai tersebut ialah Partai Hijau, Partai Buruh, Partai Demokrat, Partai UKIP, United Kingdom Independent Party. Aliran partai politik pada partai-partai kecil tersebut ialah Partai Buruh yang memiliki aliran sayap kiri, Partai Demokrat yang berada di tengah, dan juga Partai UKIP yang berada aliran yang paling kanan, dan juga Partai Hijau yang merupakan partai politik yang memiliki aliran sayap paling kiri di antara semua partai-partai kecil yang ada di Inggris.
Keberadaan partai-partai politik tersebut dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang mereka kenalkan pada mereka menjabat. Partai-partai politik yang memiliki aliran akan lebih sosialis dalam suatu tindakan dan juga pemikiran. Begitu pula dengan partai aliran sayap kanan. Partai tersebut akan berbeda ideologi. Meskipun begitu, partai-partai politik yang memiliki suatu kepentingan nasional, partai-partai politik juga akan merubah ciri kebijakan mereka saat diperlukan dapat merubah ciri mereka. Lain dari partai-partai di atas, ada juga partai-partai yang bersifat nasionalis seperti Scottish National Party atau SNP. Demikian pula yang ada disebut dengan sebutan kandidat independen. Di dalam partai tersebut terdiri orang-orang yang memiliki cukup populer. Lain daripada itu, ada juga partai politik yang memiliki kursi di parlemen, akan tetapi partai tersebut memiliki beberapa kandidat yang terpilih menjadi pemerintahan lokal, yaitu Official Monster Lonely Party, yang memiliki anggota dari orang-orang yang ekstrinsik dengan pakaian-pakaian yang nyentrik dan beragam warnanya. Kondisi sosial budaya yang berada di negara Inggris. Inggris disebut sebagai the Black Country, merupakan salah satu negara maju di Eropa Utara. Negara ini memiliki berbatasan dengan Skotlandia, Irlandia, Samudra Atlantik, Laut Celtic, dan Wales. Ibu kota negara ini yaitu London, dan memiliki luas sekitar 130.395 km, sehingga penduduk Inggris memiliki peningkatan per tahunnya. Populasi di negara Inggris terus-menerus melejit, ditambah dengan tingkat imigran yang semakin meningkat. Inggris adalah negara dengan populasi multikultural yang berasal dari berbagai suku dan etnis. Banyak orang asing yang datang ke Inggris bersama dengan penduduk asli Inggris yang berasal dari berbagai suku Celtic dan Anglo-Saxon, India, Bangladesh, Nigeria, Jamaika, dan Polandia. Negara-negara berikut termasuk kelompok imigran yang menyebabkan budayanya beragam dan kaya di seluruh negeri. Meskipun negara Inggris menjadi bahasa resmi di Inggris, orang-orang yang datang dari negara lain berbicara bahasa minoritas lainnya seperti Urdu, Bengali, Punjabi, dan Gujarati. Bahasa Gaelic Skotlandia juga sangat penting di Skotlandia. Inggris memiliki banyak agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Ini termasuk agama Islam, Hindu, Sikh, Buddha, Yahudi, dan kekristenan. Agama masih memainkan peran penting dalam masyarakat, budaya, dan tradisi. Meskipun mayoritas penduduk tidak beragama atau ateis, budaya di Inggris memiliki banyak sekali keunikan dan kekhasan tersendiri, salah satunya yaitu kuliner. Kuliner Inggris dikenal sebagai kesederhanaan dan ketergantungan pada produk-produk alami yang kualitasnya tinggi di abad pertengahan dan abad pencerahan. Reputasi masakan Inggris dinilai sangat baik, namun pada saat revolusi industri terjadi penurunan kualitas. Baru-baru ini, kuliner di Inggris akhirnya mengalami kebangkitan dan telah diakui oleh kritikus sebagai salah satu kuliner dengan kualitas yang terbaik. Beberapa contoh makanan Inggris, tradisional Inggris, yaitu seperti Sunday roast, yaitu daging dengan disajikan bersama dengan macam-macam sayuran rebus, puding, Yorkshire, dan kuah. Fish and chips, full English breakfast, yaitu terdiri dari bacon, tomat, panggang, sosis hitam, jamur goreng, kacang panggang, dan telur. Ada juga berbagai macam pie yang khas di Inggris. Sosis adalah makanan umum di Inggris dan dapat disajikan dengan banyak makanan. Inggris memiliki Lancashire hot pot sebagai makanan rebus yang terkenal. Inggris juga memiliki beberapa varian keju yang enak. Minuman di Inggris yang umum adalah teh, minuman beralkohol seperti wine dan bir Inggris.
Sehingga ada pun perbedaan negara Cina dan negara Inggris, yaitu di mana sistem pemerintahan di Inggris adalah monarki konstitusional parlementer, yang di mana ratu dan raja atau raja merupakan kepala negara. Sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, dengan parlemen sebagai badan legislatif. Dan di sisi lain, Cina memiliki sistem pemerintahan yang dikenal sebagai Republik Sosialis dengan kepemimpinan partai tunggal, yang dimana Partai Komunis Tiongkok (PKT) memiliki kendali penuh atas pemerintahan dan lembaga-lembaga negara.